Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahasan kita kali ini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Oke, keanekaragaman hayati ya yang kita bahas. Jadi keanekaragaman berarti bermacam-macam. Nah, hayati itu makhluk hidup. Jadi bermacam-macam gitu ya, segala rupa dan dengan makhluk hidup. Jadi tentang biodiversitas. Ya, seperti yang kita ketahui, hewan banyak jenisnya. Gitu. Jadi ada burung, ada ikan, kucing, dan lain sebagainya, belum dengan tanaman-tanaman yang sangat beraneka ragam. Nah, ini apa disebut dengan nama keanekaragaman hayati. Oke, next. Nah, ini tentang keanekaragaman hayati ya. Jadi ada 3 skep bahasan yang akan kita kaji, yaitu tingkatan, lalu ada keunikan keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, apabila waktunya cukup ya, kalau misalnya kedepannya bisa kita bahas secara langsung, itu Indonesia dan juga dunia. Mudah-mudahan. Lalu ada usaha perlindungan alam, ya, baik itu pelestarian in situ, ex situ, dan perlindungan alam secara umum, dan juga dengan tujuan tertentu. Nah, nanti akan ada juga bahasan, mudah-mudahan kita membahas tentang secara hukum dan juga adat gitu. Nah, jadi ketiga ya bahasannya. Nah, selanjutnya ini keanekaragaman. Ada yang flora, ada fauna gitu. Dalam keanekaragaman hayati itu ada istilah flora dan juga fauna. Nah, kira-kira yang mana nih? Mana yang flora, mana yang fauna? Yuk. Nah, jadi udah ketebak kan dari namanya juga ya. Kalau flora itu yang tumbuhan. Untuk yang fauna itu yang hewan-hewan. Jadi keanekaragaman tuh mau flora, mau fauna gitu itu nanti bahasannya juga ada gitu ya tentang keanekaragamannya. Intinya beraneka ragam ya, baik itu flora maupun fauna. Oke, tentang tingkatan ya, tadi salah satu skepnya itu ada tentang tingkat keanekaragaman hayati. Gitu. Ada keanekaragaman tingkat gen. Nah, apa sih gen? Itu sifat ya, sifat tiap individu. Gitu. Nah, jadi untuk keanekaragaman tingkat gen, saya beri contoh di sini. Ya, ada bunga mawar, gitu ya, bunga rosa mawar. Nah, si bunga mawar, beberapa mungkin pernah melihat ada bunga mawar yang warnanya pink, lalu ada yang warnanya merah, ada yang warnanya putih, ya. Tuh. Nah, jadi warna-warna ini ya, pink, merah, putih, itu menunjukkan variasi ya, variasi dari gen yang ada di mawar. Walaupun spesiesnya itu sama-sama mawar. Gitu. Selanjutnya ya ada contoh lain. Ya, ini kan dari floranya. Lalu contoh lainnya, kira-kira kita deh ya, manusia gitu ya. Manusia ada yang berambut ikal. Ya, ini dalam satu keluarga deh. Mungkin ada yang adiknya kok rambutnya lurus. Terus kita rambutnya ikal. Dan dari warna kulit juga gitu. Adik saya putih. Lalu kenapa saya berkulitnya sawo matang gitu ya, sawo matang kegelap-gelapan gitu. Nah, itu menunjukkan adanya variasi dari gennya gitu ya. Dalam satu keluarga juga itu
sudah muncul keanekaragaman tingkat gen, gitu ya. Nah, ada juga nih keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Nah, jadi untuk keanekaragaman tingkat spesies, nah itu variasi yang muncul dalam satu famili. Ya, contoh nih, ada famili Felidae. Ada famili Felidae. Ini kucing-kucingan nih. Bukan maksudnya kucing-kucingan tuh ngumpet ya. Jadi ada kucing contohnya. Lalu ada kucing oranye juga, si harimau. Gitu ya. Ada lagi contohnya macan tutul. Tiga aja deh contohnya ya. Kucing, harimau, macan tutul. Nah, semuanya ini merupakan dari familia Felidae gitu. Nah, si kucing kan berbeda tuh dengan harimau ya, beda jenis gitu ya, beda spesies. Dan harimau berbeda juga dengan macan tutul. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari hubungan kekerabatan ya, nanti akan ketemu di Felidae gitu atau di tingkat familinya. Gitu. Jadi itu adalah tingkat variasi, tingkat spesies, ya. Itu jadi dalam satu famili spesies-spesiesnya itu berbeda. Oke, lanjut. Ada lagi nih keanekaragaman ekosistem. Nah, keanekaragaman ekosistem. Apa sih keanekaragaman ekosistem? Ya, langsung aja di sini ada ekosistem. Jadi ini ada sungai. Ya, ekosistem sungai contohnya. Danau atau gunung, rawa, ya dan lain sebagainya. DLL. Ya. Jadi keanekaragaman ekosistem tuh ya keanekaragaman pada tingkat ekosistemnya gitu. Jadi dari ekosistemnya, setiap ekosistem kan pasti muncul nanti hewan-hewan yang berbeda gitu ya. Nanti akan saya bahas nih tentang faktor-faktor penyebarannya gitu ya. Salah satunya adalah ekosistem. Jadi ini keanekaragaman tingkat ekosistem tuh dari situ ya. Nah, ini keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, sebelum lebih lanjut nih, akan kita bahas tentang faktor-faktor ya, faktor penyebaran flora dan fauna. Gitu ya. Ini bukan hanya di Indonesia ya, tapi ada faktor-faktornya gitu. Itu di dunia. Tadi ya, ekosistem juga dan lain sebagainya. Oke, yang pertama adalah iklim. Gitu ya. Iklim merupakan salah satu faktor dalam penyebaran flora dan fauna. Gitu. Nah, contoh nih, sebelum ke flora atau fauna yang ada di Indonesia, ya, ke ini deh hewan-hewan yang familiar di dunia. Contohnya, ini ada beruang kutub. Contohnya beruang kutub. Nah, kita pernah gak atau melihat atau mendengar berita tentang beruang. Nah, sorry. Nah, jadi pernah gak kita melihat mendengar berita beruang kutub ada di gurun pasir? Gitu. Kan nggak pernah pasti. Ya karena apa? Dari iklimnya si beruang kutub tidak cocok untuk hidup di gurun pasir gitu, ataupun sebaliknya unta ada di daerah kutub gitu ya. Jadi
tidak akan kita menemukan hal tersebut, gitu ya. Oke, selanjutnya dari vegetasi, gitu ya. Nah, vegetasi itu apa sih vegetasi? Vegetasi itu lingkungannya, gitu ya, kontur tanah atau lingkungannya, ya lebih jelasnya, lingkungan. Contoh, gitu ya. Walaupun iklimnya sama, misalnya iklimnya sama-sama di daerah tropis atau subtropis ya. Subtropis, gitu ya. Ini iklimnya, iklim subtropis. Nah, ada vegetasi hewan yang ditinggal di vegetasinya khusus. Contohnya ada kambing gunung, ya, kambing gunung, kambing gunung. Gitu. Nah, yang kambing itu yang pada umumnya saya sebut dengan kambing biasa aja deh. Ada kambing biasa juga. Nah, keduanya ini bisa hidup nih di di iklim subtropis. Nah, tetapi ada faktor-faktor penyebaran yang lainnya, ya. Contohnya kambing gunung kan nih, tinggalnya di lereng. Ya kalau misalnya kita lihat deh, kita cari deh gambar-gambar dan video, misalnya video-video di YouTube kambing gunung, dia tinggalnya di lereng-lereng gunung gitu, yang tajam dan berbatu gitu. Nah, si kambing biasa dia tidak mungkin bisa ikut tinggal di lereng-lereng gunung gitu. Kenapa? Karena dari vegetasi alamnya itu dia tidak cocok untuk tinggal di situ, ya, dari bentuk kakinya yang berbeda gitu ya, dan sumber makanannya bisa jadi tidak cocok walaupun keduanya sama-sama memakan tumbuhan gitu. Nah, si kambing biasa itu tidak akan cocok untuk tinggal di daerah kontur gunung seperti ini gitu, karena dari segi vegetasinya berbeda gitu. Itu dari segi vegetasinya. Nah, lanjutnya ada si interaksi, ya, interaksi dengan organisme lain, ya, interaksi dengan organisme lain. Interaksi bukan maksudnya seperti kita ya, manusia ya, kita berinteraksi dengan cara berbicara. Nah, tetapi hubungan ini lebih kepada hubungan timbal baliknya, gitu ya, hubungan timbal baliknya dengan organisme lain, gitu ya. Seperti yang kita kenal ya, interaksi dalam makhluk hidup itu bermacam-macam ya. Kita lebih familiar dengan nama simbiosis, gitu ya, simbiosis. Ya, ada mutualisme, ada parasitisme, komensalisme, amensalisme, netralisme, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan nama interaksi. Saya beri contoh, ya. Saya beri contoh netralisme deh. Interaksi dengan organisme lain. Ada tanaman, ada ayam deh. Ayam dan burung pelikan. Ada ayam dan burung pelikan. Nah, keduanya memiliki sumber makanan yang berbeda. Ya, ayam bisa makan serangga, cacing di tanah, dan lain sebagainya gitu ya. Karena ayam ini jatuhnya kan omnivora gitu, dia bermakan kayak beras gitu ya, serangga juga dimakan gitu, jatuhnya omnivora gitu. Nah, burung pelikan dia cocoknya hewan-hewan yang muat gitu dalam itunya ya, mau itu burung yang lebih kecil ya, biasanya kan ikan gitu ya, karena disebutnya juga burung pelikan ya, karena bentuk paruhnya juga gitu ya, adaptasinya untuk menampung gitu ya, bentuknya kira-kira seperti inilah gitu, ada kantong besarnya di sini, ini kantongnya ya. Walaupun saya juga pernah melihat ada burung pelikan yang makan burung dara gitu ya, atau burung merpati
Ya, burung yang ukurannya lebih kecil itu bisa dimakan sama dia. Nah, dari segi makanannya juga berbeda gitu ya. Si burung pelikan makannya ikan, ayam bisa makan tumbuhan-tumbuhan yang kecil dan juga serangga-serangga kecil gitu atau hewan yang lebih kecilnya lagi gitu. Nah, interaksi ini tidak akan muncul gitu, maksudnya karena dari segi makanan yang berbeda gitu ya, kontur lingkungannya, vegetasinya berbeda, maka tidak akan ditemukan mereka berdua tuh ada di lokasi yang sama kecuali memang sengaja gitu ya. Jadi si burung pelikan dan ayam ini memiliki sumber makanan yang berbeda gitu. Nah, interaksi-interaksi lainnya contoh seperti kudanil dan juga buaya gitu ya. Keduanya tinggal di tempat lingkung ya sama gitu, di tempat area danau gitu ya, danau atau rawa gitu ya. Ada kudanil atau hewan yang hipo ya, hipo itu di Afrika, dan juga buaya gitu. Tinggalnya dia di tempat yang sama gitu. Jadi akan terjadi interaksi tuh di situ tuh. Ya. Buaya mengambil makanan dari hewan-hewan yang minum gitu ya. Untuk kudanil walaupun dia omnivora, dia herbivora. Dia memakan tumbuhan gitu ya, memakan tumbuhan-tumbuhannya tumbuhan air gitu, makan tumbuhannya air gitu. Jadi terjadi interaksi juga karena di tempat lingkup yang berbeda karena dari daerah kekuasaan dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan barrier atau penghambat fisik. Ya, penghambat fisik. Contohnya gimana nih? Contohnya ini ada daratan A gitu. Lalu di sini ada sungai. Sungai yang besar banget. Contohnya. Lalu di sini ada daratan B gitu. Nah, spesiesnya misalnya sama di sini ya spesiesnya gitu. Ini spesiesnya makaka atau monyet ekor panjang. Di sini juga makaka gitu. Nah, spesies ini dia tidak akan bisa dari A ke B, dari B ke A. Ini dia tidak akan bisa gitu. Karena kenapa? Salah satu faktornya itu ada si penghambat fisik gitu. Ya, jadi penyebarannya itu akan terbatas. Misalnya jangan makaka deh, ya di B deh, jangan makaka. Ya. Misalnya lutung deh, lutung, lutung, ya sama-sama dari jenis primata. Nah, si lutung dia tidak akan bisa dari dataran B gitu. Ya ini misalnya di daerah B itu spesies aslinya tuh adalah lutung. Di daerah A spesies aslinya adalah makaka. Gitu ya. Ini tidak akan terjadi penyebaran karena ada penghambat fisik gitu ya. Jadi ada yang halangi gitu ya. Si sungai itu menjadi faktor bahwasanya tidak ada persebaran. Jadi tidak akan luas gitu dalam variasinya gitu ya. Kalau misalnya sudah ada persebaran gitu ya kan, biasanya semakin berbeda persebaran kayak gini nanti variasinya akan muncul lebih banyak gitu. Nah, tapi karena ada penghambat fisik di sini tidak akan terjadi gitu ya. Jadi ini adalah barrier itu sebagai penghambat fisik. Bukan berarti tidak mungkin terjadi ya, tapi ada batasan, ada yang membatasi gitu. Bisa jadi ada faktor-faktor lain, contohnya sungainya kering dan sebagainya. Cuma itu kan hanya terjadi dalam beberapa periode gitu ya. Gitu. Jadi tidak selalu mutlak bisa jadi persebaran gitu ya. Nah, mungkin segitu aja dulu ya dalam bahasan kita ya, dari segi tingkatan saya review untuk tingkat organisasi itu ada 3 scape yang kita bahas ya. Ada 3 bahas yang kita bahas yaitu ada tentang tingkat keanekaragaman tingkat gen, tingkat keanekaragaman tingkat spesies, dan juga
ekosistem. Nah, kita singkat nih kali ini, ketiganya bisa kita singkat dengan nama GSEC. GSEC gitu ya. Gen, spesies, ekosistem gitu ya. Ekosistem. Nah, gen, spesies, ekosistem. Nah, ini tingkat keanekaragaman hayati gitu ya. Nah, untuk keanekaragaman ini ada faktor-faktornya. Ini bukan hanya di Indonesia ya. Tadi ini saya masukkan dalam keanekaragaman hayati di Indonesia. Salah satu bahasannya. Tapi ini bukan hanya di Indonesia ini, faktor-faktor yang menyebabkannya. Ini yang di Indonesia maupun yang di dunia gitu ya. Iklim, vegetasi, interaksi dengan organisme lain dan juga penghambat fisik. Ini menjadi faktor dalam penyebaran flora dan fauna. Itu. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Akhirul kalam billahi sabil faqasabil khairat. Ya, jangan lupa kita berlomba dalam mengajar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.